Ya, jadi sesuai judul, hari ini gua akan membahas tentang oli. Jadi kalau menurut gua oli itu yang di sepeda motor maupun di mobil itu lebih cocok menggunakan oli yang encer daripada oli yang kental. Mungkin bagi teman-teman sekalian, oli yang teman-teman pilih rata-rata bilang kalau oli yang lebih kental itu lebih bagus. Nah, itu nggak ada salahnya karena semakin kental oli maka gesekan di bagian mesin itu akan seperti teredam gitulah. Suara mesin akan menjadi halus. Tapi balik lagi ke spesifikasi mesinnya. Kalau sepeda motor teman-teman itu spesifikasinya dari pabrikan, misal Vario minta eh, dengan oli yang agak encer, kita pilih yang encer, misalnya 30, kekentalannya 30. Nah, itu agak lebih encer daripada oli yang ada di motor Pixen seperti yang gua bawa hari ini. Jadi itu dia minta dari pabrikannya Yamaha di angka 40 dan 50. Nah, antara dua tuh FC-nya. Jadi kalau teman-teman misalnya motornya Vario, pabrikan minta 30, ya jangan dikasih yang kental yang 50. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, oli yang kental itu semakin besar angkanya. Misalnya ada misalnya kalau terlalu kental itu pergerakan di mesin itu nggak bagus. Jadi kayak tidak leluasa mesin bergerak karena terlalu kental olinya. Penggunaan konsumsi bahan bakar minyak juga terkuras. Ya bisa aja, tapi ini pergerakannya nggak bebas dan takutnya itu bisa malah aliran sirkulasi olinya ke mesin itu nggak lancar karena terlalu kental. Kalau terlalu encer itu bisa nggak bagus juga karena oli yang encer itu akan susah melumasi setiap bagian komponen yang harus dilumasi. Kan pada intinya oli agar melumasi, agar tidak lecet, agar tidak baret kayak gitu. Bagaimana agar cara kita tahu oli motor kita itu sesuai atau enggaknya dengan oli yang dibutuhkan? Nah, kita cari di buku panduannya. Di setiap pembelian motor itu biasanya ada buku panduannya. Kalau hilang buku panduannya, itu bisa kita download di internet. Misalnya kita tulis buku manual Pixen, buku manual Vario. Di ujungnya kita tulis PDF atau nggak usah pakai PDF. Siapa tahu nemu. Nah, biasanya saya pakai yang PDF. Tulis di ujung kalimatnya Pixen, buku manual PDF. Saya tulis, kemudian di situ ada ketemu spesifikasinya, anjuran oli yang dipakai itu berapa, kekentalannya, keencerannya berapa. Kalau gue menganjurkan di oli yang paling encer dulu, misalnya di Pixen. Di Pixen itu ada dua rekomendasi dari pabrikan, yang 40 dan 50. Jadi kalau di kilometernya ini sudah panjang atau sudah perjalanan jauh, itu sebaiknya di oli yang agak kental. Kalau mesinnya baru-baru aja digunakan, motornya baru aja, jarang dipakai, mending di oli yang agak encer. Kalau pergantian oli itu tergantung dari pabrikannya. Pabrikan ada yang menyarankan 3000, 4000. Kalau di motor Pixen All yang ini yang gua pakai ini
pabrikan menyarankan di 3000 km. Tapi kalau kalian pakai oli motor itu disarankan buat sekitar 2000 km aja. Karena menurut gua oli motor itu rata-rata di semua oli motor itu nggak kuat olinya. Cepat, bahan adiktifnya itu cepat habis. Kalau di motor Pixen All gua ini sekarang gua menggunakan oli diesel. Nah, itu sudah sesat namanya. Tapi alhamdulillah ini motor enak-enak aja nih. Gua nggak menyarankan buat niru gua di menggunakan oli diesel. Tapi kalau menurut gua oli diesel ini bagus karena daya tahannya yang bagus. Bahan adiktifnya menurut gua dibandingkan oli motor yang harganya hampir sama dengan oli diesel, itu lebih bagus oli diesel. Misal harga oli motor 50.000, yang diesel 60. Nah, itu rata-rata bagus oli diesel. Nah, tapi kayaknya kalau di oli motor yang harga 120 dibandingkan oli diesel yang harganya 45.000, kayaknya lebih bagus yang ini, oli motor yang 120.000.